Oke, selamat siang semua. Pak. Oke, Siang, selamat Pak. siang Patricia, selamat siang. Oke, kita mulai dengan doa dulu ya. Satu orang pimpin doa. Nelson, bisa pimpin doa Nelson? Ya, Oke. teman, mari kita berdoa. Tuhan berkati kami hari ini, supaya belajarnya sukses dan lancar, tidak ada kendala, dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Oke, terima kasih Nelson yang memimpin doa. Oke, masih semangat semua kan? Masih semangat? Alex, udah makan Lex? Masih Pak. Iya. Masih ya? Sarapan lah Pak, tenang lah. Itu harus semangat. Oke, kali ini kita akan mempelajari tentang nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat. Itu yang diperjuangkan. Nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat tentang keadilan ya. Itu di buku kamu itu halaman berapa itu? Ada di buku kamu itu. Tentang keadilan. Nah, udah lihat di buku itu ada tentang materi tentang keadilan. Lihat di buku itu tentang keadilan halaman 41 ya, halaman 41 di buku kamu. Nilai-nilai kehidupan penting dalam masyarakat yang diperjuangkan tentang keadilan. Udah? Oke. Melihat materi itu, apa ada yang ada dalam benak kamu tentang keadilan? Ketika kamu membicarakan tentang keadilan, apa yang ada dalam benak kamu? Itu bagaimana? Perlakuan yang sama. Ketika berbicara keadilan, memperlakukan apa? Dengan sama. Memperlakukan Seseorang dengan sama. Seseorang gimana? Ketika kamu mendengar kata keadilan dulu, berarti harus adil ya? Iya. Ringan sama dipikul, terus berat sama dijunjung. Nah, berarti adil. Nah, ketika kamu melihat itu nilai-nilai penting dalam masyarakat, coba kamu melihat di situ ada kasus di situ di halaman 41. Coba satu orang yang baca kasus itu. Ada kasus di situ. Ada kasus di situ. Coba baca. Kisah nenek Minah Belum selesai. Coba Patricia. Oke. Seorang nenek warga Banyumas, Jawa Tengah belum lama ini divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri kakao milik PT Rumpun Sari Antar. Majelis Hakim menghukum Mina 1 bulan dengan masa percobaan 3 bulan tanpa harus menjalani kurungan tahanan. Dengan begitu, ia tidak perlu mengalami hukuman asalkan berkelakuan baik. Ini ibu 7 anak dan nenek belasan cucu ini sudah bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Saat ditemui SCTV di kediamannya di Desa Dharma Kradenan, Kecamatan Aji Barang, Banyumas, Jateng, Sabtu 21 November, Mina menjalani aktivitasnya dengan semangat baru. Kondisi ini berbeda saat ia menghadiri pembacaan vonis. Mina tak kuasa membendung air mata
karena ketakutan. Kisah Mina mengundang simpati masyarakat. Usianya yang sudah lanjut ikut meringankan hukuman hakim. Tapi benarkah drama sudah selesai? Tampaknya ia belum bisa bernapas lega karena jaksa penuntut umum menyatakan masih berpikir-pikir di persidangan. Mina mengaku hanya mengambil 3 butir kakao seharga Rp2.000 dan sudah mengembalikannya. Tapi manajemen PT Rumpun Sari Antan mengatakan biji kakao yang dicuri nenek Mina jumlahnya mencapai 3 kg seharga Rp30.000. PT Rumpun Sari Antan memiliki lebih dari 200 hektar tanaman kakao di Desa Dharma Kradenan, Banyumas, Jateng. Jika melihat luasnya kebun, sebenarnya 3 biji kakao yang dicuri Mina tidak akan membuat perusahaan bangkrut. Namun manajemen PT Rumpun Sari Antan tetap bersikeras membawa Mina ke pengadilan dengan alasan untuk memberikan efek jera bagi masyarakat. Pihak perusahaan mengaku puas dengan vonis pengadilan. Siapa yang salah memang harus dihukum, tetapi kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena sanksi hukum seakan hanya berani dijatuhkan pada masyarakat kecil seperti Mina. Oke, terima kasih Patricia. Udah dengar semua tadi, bagaimana Ibu Mina, Nenek Mina dipenjara gara-gara mencuri kakao 3 biji, yang harga per biji itu 10.000, per 3 30.000 dia. Kemudian kedapatan oleh pihak PT. Kemudian nenek ini dihukum, dihukum dan dimasukkan ke dalam penjara. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, menurut kamu semua, apa tanggapan kamu terhadap Nenek Aminah ini ketika dia diadili? Apa tanggapan kalian? Apakah benar atau tidak ketika dia mencuri? Apa tanggapan kalian? Dia dihukum. Ya. Nah, Clara, apa tanggapan Clara? Ketika nenek ini mencuri tadi, kemudian dihukum. Benar enggak dulu itu? Benar enggak? Kalau curinya cuman kayak gitu kan? Maksudnya gini, benar enggak ketika nenek ini mencuri 3 kakao, kemudian dihukum? Iya. Menurut Clara? Ya. Benar. Ya, tapi harus nggak usah dihukum sampai. Tapi nggak usah dihukum sampai seberat itulah. Paling cuman. Ya. Oke, boleh dihukum, tetapi tidak boleh memvonis sampai bertahun-tahun ya. Itu maksudnya. Oke, Kenshi, menurut Kenshi gimana? Iya, nggak boleh terlalu hukumnya jangan terlalu lama karena kan mencurinya cuma sedikit. Sedangkan kalau misalnya korupsi, masa korupsi gitu banyak tapi curinya tapi dihukumnya sebentar aja. Oke, berarti nenek ini tetap dihukum, tetapi masa kurungannya, masa hukumannya harus dipersingkat ya. Tidak seperti orang yang korupsi yang berjuta-juta miliar, yang sampai miliar korupsi, itu sebenarnya yang itu bisa ya untuk masuk ke jeruji besi. Tapi kalau kisah nenek tadi ini, memang mau bagaimana lagi ya? Namanya kalau sudah mencuri ketika kedapatan, ya pasti dihukum karena negara kita adalah negara hukum. Tapi nggak adil Pak hukumannya. Ya itu tadi. Tapi nggak adil. Hukum yang diberikan kepada nenek ini memang tidak setimpal, terhadap barang yang dia curi. Hanya 3 biji kakao, dia bisa menghukum sampai segitu lamanya. Oke. Nah, apa tujuan dari kisah ini tadi tentang keadilan ini? Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui
bahwa pentingnya nilai-nilai kehidupan yang ada dalam masyarakat. Contohnya tentang keadilan, kejujuran, tentang perdamaian. Nah, itulah nilai-nilai itulah yang harus kita pegang sebagai anak-anak bangsa. Nilai-nilai itulah yang harus kita pegang. Nah, coba kita masuk ke materi tentang apa itu keadilan dan bagaimana kamu melihat kasus-kasus keadilan. Bapak coba tampilkan PowerPoint ya. Oke, coba lihat di materinya. Mulai dengan kasus-kasus ketidakadilan. Dalam sejarah bangsa kita sejak zaman feodal, penjajahan Jepang, kemudian pada zaman demokrasi terpimpin, sering mengalami tindakan yang tidak adil. Pada zaman reformasi pun ketidakadilan itu tidak surut. Ada beberapa itu. Tindakan pemerampasan fungsional harta milik orang, ada KKN, ada rekayasa, tindakan kekerasan membayar utang, yang semuanya itu merugikan masyarakat kecil. Semua tindakan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat sadar atau tidak sadar seringkali mengganggu tatanan masyarakat. Nah, berikut, coba kita lihat yang berikut. Mana yang berikut lagi tadi? Yang ketiga ya. Arti keadilan. Siapa yang bisa jelaskan arti keadilan? Apa itu arti keadilan? Apa itu keadilan? Keadilan berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Contohnya hak untuk memilih agama, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk bekerja, hak untuk mengeluarkan pendapat, dan lain sebagainya. Nah, keadilan ini menunjuk pada suatu keadaan, menunjuk pada suatu tuntutan, dan menunjuk juga pada suatu keutamaan. Nah, kita lihat yang pertama, keadilan sebagai keadaan. Menyatakan bahwa semua orang yang menjadi hak mereka dan melakukan sama. Jadi semua kita yang ada di dunia ini, semua perlakuannya sama, tanpa membedakan suku, agama, ras, atau aliran tertentu. Nah, itu keadilan sebagai keadaan. Yang kedua, keadilan sebagai tuntutan. Menuntut agar keadaan dengan mengambil tindakan yang diperlukan. Berikut, keadilan sebagai utama adalah sikap dan tekad untuk bersikap adil. Itu arti dari keadilan. Yang berikut,
Nah, apa ini? Itu distingsi atau pembedaan keadilan. Keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Ya. Jadi ada 3 ya, keadilan komutatif, keadilan distributif, dan keadilan legal. Nah, apa itu keadilan komutatif? Keadilan komutatif menuntut kesamaan dalam pertukaran. Misalnya mengembalikan pinjaman atau jual beli yang berlaku pantas. Tidak ada yang rugi. Jadi dua-duanya sama-sama adil. Itu keadilan komutatif. Yang kedua, keadilan distributif. Menuntut kesamaan dalam membagikan apa yang menguntungkan dalam menuntut pengorbanan. Nah, ada contohnya, misalnya kekayaan alam dinikmati secara adil dan pengorbanan untuk pembangunan dipikul secara bersama-sama. Oke. Yang ketiga itu keadilan legal. Keadilan legal itu menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itu keadilan legal. Menuntut kesamaan hak dan kewajiban terhadap negara sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Oke. Itu distingsi ya. Berikut. Pola pendekatan menegakkan keadilan. Bagaimana polanya? Yang pertama, bahwa orang perlu mempelajari dengan baik masalah-masalah hak dasar manusia, sehingga orang dapat menentukan mana yang perlu dilindungi dan mana yang perlu ditegaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, keadilan hanya dapat diperjuangkan dengan memberdayakan mereka yang menjadi korban ketidakadilan. Jadi tidak cukup hanya dengan karya belas kasih. Yang ketiga, bahwa cara bertindak yang tepat adalah dengan memberikan suatu kesaksian hidup melalui keterlibatan untuk mencapai suatu keadilan dalam diri sendiri terlebih dahulu. Dan yang keempat, bagaimana usaha memperjuangkan keadilan itu adalah usaha memperjuangkan keadilan kesetiakawan dengan mereka yang diperlakukan tidak adil tidak boleh dilaksanakan dengan kekerasan. Itu ada 4. Oke. Yang terakhir, coba buka kitab Nabi Amos. Buka kitab Nabi Amos. Itu bab 5 ayat 7 sampai 15. Kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Nah, apa yang bisa ini? Benar, Pak, benar. Kitab Amos bab 5 ayat 7 sampai 15. Bab 5 ayat 7 sampai 15. ya. Oke. Oke, satu orang baca di situ. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya.
Dia yang menimpakan kebinasaan atas yang kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar, hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Oke. Dari bacaan itu, Bapak memberi beberapa pertanyaan yang perlu kamu refleksikan pertama. Ya, terima kasih ya Clara udah membacanya. Baik, pertanyaan yang pertama. Nabi Amos mengungkapkan kata-kata keras kepada siapa? Dari bacaan itu tadi. Nabi Amos mengungkapkan kata-kata keras kepada siapa? Coba lihat baik-baik di dalam kitab suci. Yang mengubah keadilan menjadi ipu, yang orang yang salah, yang nggak adil gitu maksudnya. Oke, tapi dia mengungkapkan kata-kata keras ini kepada siapa sih sebenarnya di situ? Kepada orang-orang miskin kah? Kepada orang-orang yang kaya kah? Atau kepada siapa? Nabi Amos. Orang yang kaya, yang selalu ambil pajak dari orang miskin. Oke, ya, dia ditujukan kepada orang-orang yang kaya di situ. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan yang dikecam oleh Nabi Amos? Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan yang dikecam oleh Nabi Amos? Contohnya apa di situ dalam kitab suci? Bisa kamu lihat di ayat mana? Bisa tunjukkan. Nah, di ayat berapa itu? Apa saja bentuk-bentuk ketidakadilan yang dikecam oleh Nabi Amos? Menginjak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya. Itu di ayat berapa, Clara? 11. Di ayat 11. Ya. Karena itu kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Nah, itu ditujukan kepada orang-orang yang lemah. Oke. Nah, itulah dari bentuk-bentuk tidak yang dikecam oleh Nabi Amos ditujukan kepada orang-orang kaya tadi. Nah, berikut pertanyaan berikut. Nabi Amos membela suatu kelompok. Sebut dan jelaskan mengapa Nabi Amos membela mereka. Jadi Nabi Amos ini membela terhadap orang-orang kecil. Mengapa Nabi Amos membela mereka? Kenzi? Nah, mengapa Nabi Amos itu membela orang-orang kecil? Dalam bacaan itu tadi. Pak, saya mau ke toilet loh, Pak. Saya mau ke toilet loh, Pak. Kenapa? Saya mau ke toilet, Pak. Oke. Nah, izin dulu. Iya. Oke, berikut Patricia. Ya, Pak. Nah, Nabi Amos kan membela orang-orang kecil itu.
Itu mengapa Ya. Nabi Amos membela mereka? Karena mereka kaum yang lemah. Karena mereka tidak bisa, kaum yang mereka lemah, makanya harus dibantu. dibela. Oh, Ya, dibela. dibantu. Oke, makasih. Nah, jawaban dari semua tadi itu, coba lihat lagi dia punya di dalam kitab suci. Coba masuk ke PowerPoint. Dalam kitab suci diceritakan bagaimana Nabi Amos tampil. Di situ dia tampil di panggung sejarah Israel pada saat bangsa Israel mencapai puncak kemakmuran. Itu sekitar tahun 750 sebelum Masehi. Nah, sebagai seorang nabi ia diutus untuk mengingatkan bangsa Israel akan kelakuan mereka yang tidak berkenan. Yang tidak berkenan. Kemudian Nabi Amos ini berusaha untuk membela kaum-kaum kecil, Dan dia tampil di sini bahwa orang-orang yang berkuasa itu, yang ditipu, orang-orang kaya yang memeras orang kecil itu, itulah yang dilawan oleh Nabi Amos. Nah, Nabi Amos ini adalah sebagai penyambung lidah Allah. Karena apa? Dia mengecam perilaku yang dibuat oleh orang-orang yang berkuasa. Perilaku orang-orang Israel yang tidak berkenan kepada Allah. Maka Nabi Amos turun, nah dialah datang untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Nabi Amos menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi orang-orang Israel, supaya orang-orang Israel itu bisa kembali ke jalan yang benar. Oke. Nah, itu tadi dari bacaan kitab suci ya, yang perlu kamu tahu tadi. Oke. Dari materi yang Bapak sudah berikan tadi itu ada pertanyaan tentang keadilan. Mungkin dari kitab suci tadi yang Bapak sudah berikan itu ada pertanyaan kan, Nelson? Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ada pertanyaan? Belum. Patricia? Oke? Enggak, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Nah, apa yang kalian dapat dari materi ini? Bahwa bagaimana? Harus jadi orang yang adil. Jadi orang yang adil. Yang berikut. Kita harus jadi orang yang adil. Kita harus menjadi orang yang adil. Siap untuk membantu siapa? Orang-orang yang tertindas. Siap untuk membantu orang-orang kecil. Itulah tugas-tugas kita sebagai anak-anak bangsa, sebagai anak-anak gereja, sebagai anak-anak Tuhan. Siap membantu orang-orang yang kecil. Yang tidak adil kita siap membantu. Nah, dari materi ini ada nggak pertanyaan lagi selain yang sudah dijawab oleh Clara tadi? Jadi materi kali ini tentang keadilan, materi yang berikutnya nanti tentang kebenaran, tentang perdamaian, tentang kejujuran. Itu satu paket dia ya. Jadi kita bicara dulu tentang keadilan kali ini. Ada pertanyaan lagi? Enggak ada? Aku mau mengingatkan bahwa keadilan itu sangat penting untuk kita ya. Apalagi zaman sekarang, butuh untuk hidup berdamai dengan orang.
Penting sekali keadilan itu harus ditegakkan di dalam diri kamu, di dalam diri kalian dulu. Perlu bersikap adil terhadap adik kamu di rumah, terhadap orang tua, perlu bersikap adil. Juga kamu atau kalian berada di sekolah harus bagaimana kamu bersikap adil terhadap guru. Oke, untuk sementara sampai di sini aja dulu ya. Karena rating waktu kita hanya 40 menit ya. Oke? Pak, makasih Pak. Oke, satu orang pimpin doa dulu. Satu orang pimpin doa. Kenji pimpin doa Kenji karena kamu baru datang. Oke, Kenji pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam Bapa Putra Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas berkat Tuhan hari ini. Kita bisa belajar yang banyak dengan Pak Martin dan bisa mengerti semua yang telah kita pelajari. Dan terima kasih atas berkat kesehatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Semoga kami semua tetap sehat selalu dan semoga corona cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sampai di sini aja. Kali ini nanti kita lanjut lagi ke pertemuan berikut tentang nilai keadilan dalam masyarakat, berbicara tentang kejujuran. Tadi kita sudah keadilan, berikutnya kejujuran. Oke, sampai di sini aja dulu ya. Oke, terima kasih banyaknya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Ya, terima kasih Pak. Oke, selamat siang.